Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi fadlihi tatanazzalu al barakat wa bi taufiqihi tatahaqqaqu as-sa'adat. Wassalatu wassalamu ala sayyidis sadat sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam sahibis syafa'at wa ala alihi wa ashabihi wa man saru ala nahjihi ila yaumil ma'ad. Uhayyikum bi tahiyyatil islamiyah, tahiyyatin thayyibatin mubarakah, tahiyyatin min indillahi, tahiyyati ahlil jannah. Summa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yusabbihu lahu ma fis samawati wal ard. Ketahuilah, semua yang sudah Allah ciptakan yang ada di bumi, bahkan yang ada di langit, mereka selalu bertasbih memuji Allah. Yang di langit saja selalu memuji Allah, maka kita yang di bumi, hayu sama-sama untuk memuji Allah. Mari hadirkan hati-hati kita untuk memuji Allah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Allah, 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 ya Allah. Allah, 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 ya Allah. Allah yang telah mengaruniakan kepada kita nikmat yang tiada henti-hentinya. Dan di antara nikmat-nikmat yang dikaruniakan kepada kita adalah bahwa kita masih memiliki keimanan dalam dada kita. Yang cinta Allah dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yuk klik tombol like-nya dan jangan lupa subscribe-nya. Jazakumullahu khairal jazaa. Kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan Allah senantiasa menjaga keimanan itu tetap di dalam dada kita, lalu kemudian memelihara dan mengembangkannya, menetapkannya ada di dalam diri kita, sampai akhirnya kita bisa menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tidak ada syarat yang terbaik yang bisa kita sampaikan kecuali mati dalam kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kita memiliki Allah yang sangat sayang kepada hamba-hambanya. Maka wajar ketika kita mengatakan Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Allah, ketika kami menyadari betapa sayang Engkau kepada kami, betapa cinta Engkau kepada kami, betapa Engkau membukakan pintu ampunan sebesar-besarnya walaupun kami sebanyak-banyaknya bermaksiat. Betapa Engkau mengerti dan memahami kami ketika kami bahkan menjauh, bahkan menyelisihi setiap aturan-aturan-Mu. Maka kita menyadari, lalu kita mengucapkan Iyyaka na'budu. Wahai Allah, duhai Allah, kami siap untuk menjadi budak-Mu, kami siap untuk menjadi hamba-Mu, kami siap untuk melakukan apapun yang telah Engkau perintahkan kepada kami. Wa iyyaka nasta'in. Ya Allah, kami juga memohon agar kami ditolong, kami dibantu bagaimana caranya untuk beribadah, bagaimana caranya untuk taat kepadamu. Maka kemudian dalam doa-doa kita mengatakan Allahumma a'inna bidzikrika. Ya Allah, kamu meminta tolong untuk senantiasa bisa ingat kepadamu, dan juga dalam pertolongan dalam beribadah, pertolongan dalam apapun juga dalam ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita berharap mudah-mudahan Allah menolong kita senantiasa dalam ketaatan kepadanya, dan mudah-mudahan Allah juga menolong kita dalam setiap hajat-hajat yang kita miliki kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah dan terlimpahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
Karena percuma seseorang mengatakan bahwa dia mencintai Allah ketika dia tidak mengikuti apapun yang telah diperintahkan oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika seseorang mencintai Allah, maka Nabi Muhammad adalah satu-satunya jalan untuk mendekat. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Maka siapapun yang mengatakan bahwa dia mencintai Allah, maka katakan lagi kepada dia, maka ikutilah aku, ikutilah Muhammad, ikutilah setiap apa yang diperintahkan oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan apa yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad kepada kita, Masya Allah, beliau menaruh kita sebelum dirinya sendiri. Beliau mencintai umatnya sebelum keluarga-keluarganya. Dan mudah-mudahan sebagai balasannya kita mencintai beliau, kita mencintai keluarganya, kita mencintai sahabat-sahabatnya, kita mencintai seluruh yang dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan mudah-mudahan karena itulah semoga kita dapat membersamai beliau ketika di surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Dan mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat dari beliau ketika di waktu yang tidak ada keraguan di dalamnya. Amin amin ya rabbal alamin. Sahabat-sahabat Cordova, anak-anakku calon pemimpin masa depan Islami, ayah dan bunda yang mencintai dan dicintai Allah dan Rasulnya. Alhamdulillah, kita akan berada pada awal sepertiga akhir Ramadan. Tepatnya saat ini pada tanggal 20 Ramadan 1442 Hijriah yang bertepatan dengan tanggal 2 Mei 2021 Masehi, yang kita sama-sama mengetahui di tanggal 2 Mei ini kita peringati juga sebagai Hari Pendidikan Nasional. Anak-anakku, tahukah kalian siapakah Bapak Pendidikan dunia kita? Kalau Bapak Pendidikan Nasional kita tahu, Ki Hajar Dewantara. Tapi kalau Bapak Pendidikan dunia kita siapakah? Ya, betul. Bapak Pendidikan dunia kita adalah Baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah membawa kita dari zaman kebodohan yang gelap gulita menuju zaman yang penuh dengan cahaya keilmuan. Minal zulumati ilan nur. Di 20 Ramadan ini, izinkan saya untuk menyampaikan kultum virtual field trip Cordova 2, Jejak-Jejak Islam. Di Ramadan tahun ini bertemakan indahnya Madinah, merindu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk itu, mari kita sama-sama melantunkan salawat kepada baginda Rasul Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan sigot langsung mukhatabah. Artinya kita langsung menyapa baginda Nabi. Seperti kita dalam salat, assalamu alayka ayyuhan nabi, salam kepadamu, salam untukmu ayyuhan nabi, wahai nabi. Jadi kita langsung kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Padahal ketika kita salat, kita menghadap Allah subhanahu wa ta'ala. Tetapi ketika salam bagian itu, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Hadisnya jelas sekali. Siapa yang bersolawat 1 kali saja, maka 10 kali malaikat akan mengucapkan solawat untuk orang tersebut. Dan baginda Nabi juga menjawabnya. Jadi kalau boleh kita katakan, doa yang pasti diijabah oleh Allah itu adalah solawat. Pasti diijabah oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Anak-anakku, tidak akan pernah indah kalau kita hanya memuji Allah, tapi kita belum memuji orang yang sudah dipuji oleh Allah. Betapa hebat Nabi kita yang memujinya bukan manusia, tapi Tuhan yang maha kuasa. Betapa dahsyat Nabi Muhammad yang memujinya bukan makhluk, tapi Khalik yang maha menciptakannya. Mana buktinya kalau Allah sudah memuji Nabi Muhammad? Ini ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Yang artinya, wahai Muhammad, engkau betul-betul berada di atas akhlak yang tertinggi. Al-Quran surah Al-Qalam ayat 4. Kalau Allah saja,
Tuhan kita yang maha menciptakan kita, maha kuasa, maha memiliki alam semesta. Allah saja beserta para malaikatnya bersolawat untuk Nabi, maka tidak ada alasan kita untuk tidak bersolawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga rahmat, ampunan, dan dijauhkannya kita dari api neraka turun untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Yuk kita sama-sama melantunkan salawat untuk baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, salamun alaik, ya rafi'a syani wad-daraji, atfataya jiratal alami, ya uhailal judi wal karami, ya uhailal judi wal karami. Anak-anakku, yuk kita lanjutkan trip kita, berjumpa dengan kota suci, tempat Nabi kita tercinta disemayamkan. Tahukah kalian, perjalanan dari Indonesia menuju Bandara Madinah menghabiskan waktu 9 jam dengan jarak kurang lebih 8.460 km. Jika jarak dari Mekah menuju Madinah itu kurang lebih 450 km yang menghabiskan waktu berjalanan darat sekitar 4 jam. Dan jika dengan berjalan kaki sekitar 100 jam atau 4 hari jika tanpa istirahat. Subhanallah, perjalanan dari Mekah menuju Madinah ini mengingatkan kita tentang hijrahnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan lupa, ketika kita akan berangkat ke luar negeri, kita pasti selalu membawa paspor, ya. Karena paspor inilah yang akan menjadi KTP kita selama perjalanan di luar negeri. Dari mana kita bisa mendapatkan paspor? Ya, betul. Kita membuat paspor di kantor imigrasi di wilayah kita. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Habiballah. Alhamdulillah, kita sudah tiba di Bandara Pangeran Muhammad bin Abdul Aziz, Madinah Al-Munawwarah, yang letaknya di timur laut kota Madinah, Provinsi Madinah, Arab Saudi. Bandara yang sangat indah dan sejuk dipandang. Terlebih rasa rindu kita ingin segera berjumpa dengan kekasih Allah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kota Madinah juga merupakan tempat istimewa bagi Rasulullah. Di kota itulah Rasulullah tinggal selama kurang lebih 13 tahun. Menurut Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Ihya Ulumuddin, ketika memasuki kota Madinah, maka dianjurkan membaca yaitu Allahumma hadza haramu rasulika waj'alhu wiqayatan minan nar wa amanatan minal adzab wa su'al hisab. Ya Allah, negeri Andi adalah tanah haram Rasulmu, maka jadikanlah ia bagiku penjaga dari neraka, aman dari siksa dan buruknya perhitungan di hari kemudian. Kita akan berjalan kembali dari Bandara Madinah menuju Masjid Nabawi dengan perjalanan darat sekitar 21 km atau kurang lebih 20-30 menit perjalanan. Namun sebelum kita ke Masjid Nabawi, kita berjalan-jalan terlebih dahulu ke tempat-tempat bersejarah di kota Madinah. Mari kita sama-sama bernasyid mengenang perjuangan Rasulullah. Rasulullah, dalam mengenangmu kami susuli lembaran sirahmu, pahit getir perjuanganmu membawa cahaya kebenaran.
Engkau taburkan pengorbananmu untuk umatmu yang tercinta, biar terpaksa tempuh derita, cekalnya hatimu menempuh ranjaunya. Tak terjangkau tinggi pekertimu, tidak tergambar indahnya akhlakmu, tidak terbalas segala jasamu. Sesungguhnya engkau Rasul mulia, tabahnya hatimu menempuh dugaan, mengejar erti kesabaran, menjulang panji kemenangan, terukir namamu di dalam Al-Quran. Anak-anakku yang mencintai Allah dan Rasulnya, virtual field trip di Madinah ini, kita akan berjalan-jalan keliling Madinah. Ada apa saja di Madinah? Bandara Pangeran Muhammad bin Abdul Aziz di Madinah, Masjid Nabawi di Madinah, Jannatul Baqi, pemakaman utama di Madinah, ada Saqifah Bani Sa'idah, Gunung Uhud, perguruan tinggi di Madinah, dan kebun kurma. Madinah, sebuah provinsi di Arab Saudi dengan wali kotanya yaitu Khalid Taher. Gubernur regionalnya Faisal bin Salman bin Abdul Aziz Al Saud. Jumlah penduduknya sekitar 1.183.205 orang. Perekonomian penduduk Madinah utamanya di bidang perkebunan yang sudah kita kenal bersama, yaitu perkebunan kurma yang sangat terkenal. Selain itu ada juga pertanian, peternakan, dan juga sektor jasa pelayanan ziarah, di antaranya perhotelan dan penginapan. Secara geografis, kota ini datar yang dikelilingi gunung dan bukit-bukit serta beriklim gurun. Suhu udaranya yang tertinggi antara 30 sampai 45 derajat Celcius pada musim panas, dan suhu rata-rata berkisar antara 10 sampai 25 derajat Celcius. Selain dikenal sebagai kota pusat perkembangan Islam, Madinah juga merupakan pusat dari pendidikan Islam sejak masa Nabi Muhammad SAW. Juga banyak ulama-ulama dan cendekiawan Islam yang muncul dari Madinah. Saat ini Madinah terdapat berbagai universitas dan perguruan tinggi Islam lainnya. Anak-anakku, ayah bunda yang mencintai Allah dan Rasulnya, kita ke sejarah Madinah. Madinah adalah tujuan Nabi Muhammad SAW untuk melakukan hijrah dari Mekah dan secara berangsur-angsur berubah menjadi ibu kota kekaisaran Muslim dengan pemimpin pertama langsung oleh Nabi Muhammad SAW. Kemudian dilanjutkan oleh Khulafaur Rasyidin, Abu Bakar, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib. Kota ini menjadi pusat kekuatan Islam dalam abad-abad komunitas Muslim mulai berkembang. Madinah adalah tempat bagi 3 masjid tertua yang pernah dibangun, yaitu Masjid Quba, Masjid Nabawi, dan Masjid Qiblatain. Umat Muslim percaya bahwa penyelesaian dari serangkaian penurunan surah Al-Quran diterima Nabi Muhammad di Madinah, yang dikenal sebagai surah Madaniyah, yang tampak perbedaannya dengan surah Makkiyah. Seperti kota Mekah, non-Muslim tidak diperkenankan memasuki wilayah suci Madinah, tetapi tidak masuk ke bagian pusat kota, berdasarkan aturan pemerintah Arab Saudi. Anak-anakku, ayah bunda yang mencintai Allah dan Rasulnya,
dari sirah nabawiyah itulah Madinah memiliki keutamaan sebagai salah satu kota suci umat Islam. Di antaranya, satu, tempat yang diprioritaskan penyebutan namanya dalam Al-Quran. Dua, yang menjadikan Madinah sebagai tanah haram adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tiga, Allah Subhanahu wa Ta'ala memilih Madinah sebagai tempat hijrah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Empat, Allah Subhanahu wa Ta'ala memilih Madinah sebagai tempat disemayamkannya jasad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kelima, keberkahan di Madinah dilipat gandakan. Yang keenam, Dajjal tidak boleh memasuki Madinah. Yang ketujuh, anjuran untuk tinggal dan semoga kita meninggal di Madinah Al-Munawwarah. Yang kedelapan, doa untuk Madinah sebagaimana doa Nabi Ibrahim untuk kota Mekah. Yang kesembilan, para malaikat menjaganya hingga hari kiamat. Dan yang kesepuluh, beribadah di Masjid Nabawi dilipat gandakan pahalanya. Anak-anakku, ayah bunda yang mencintai Allah dan Rasulnya, kita sekarang jalan-jalan ke Gunung Uhud. Sejarah dan keutamaan Jabal Uhud, gunung yang dicintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jabal Uhud bukan gunung biasa. Jabal Uhud syarat akan nilai dan makna spiritual dan sejarah. Ada yang menyebutnya bukit, ada yang menyebutnya gunung. Secara harfiah, Jabal merujuk kepada kata gunung. Jabal Uhud sendiri memiliki tinggi sekitar 1050 meter. Lokasinya sekitar 4,5 km di sebelah utara kota Madinah, Arab Saudi. Panjangnya 7 km dan terdiri dari batu-batuan granit, marmer merah, dan batu-batu mulia. Jabal Uhud sendiri memang tampak seperti gunung yang menyendiri. Wajar namanya juga Uhud. Tidak tersambung dengan gunung lainnya. Karena itulah nama Jabal Uhud diberikan yang berarti gunung yang menyendiri. Berkisah tentang Uhud tidak akan terlepas dari kisah perang Uhud yang banyak diambil hikmahnya. Perang yang terjadi pada tanggal 15 Syawal 3 Hijriah yang bertepatan dengan bulan Maret 625 Masehi. Perang yang menggugurkan 70 sahabat Nabi termasuk 7 pahlawan Uhud, dan yang paling membuat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berduka yaitu gugurnya sang paman Hamzah bin Abdul Muthalib. Ada beberapa keutamaan Jabal Uhud. Pertama, Jabal Uhud merupakan gunung yang ada di surga. Jika ingin melihat bukit yang ada di surga, maka berziarahlah kita ke Bukit Uhud. Sebagaimana Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, Bukit Uhud adalah salah satu dari bukit-bukit yang ada di surga. Demikian hadis riwayat Al-Bukhari. Kedua, Rasulullah SAW mencintai Jabal Uhud. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW, Gunung Uhud adalah gunung yang mencintai kami dan kami juga mencintainya. Demikian hadis riwayat Al-Bukhari. Jabal Uhud pernah bergetar ketika Nabi Muhammad SAW berjalan di atasnya bersama Sayyidina Abu Bakar, Umar, dan Utsman bin Affan radhiyallahu an. Ketika itu Nabi menghentakkan kakinya dan berkata, "Diamlah engkau Uhud, di atasmu sekarang ada Rasulullah dan orang yang selalu membenarkannya, yaitu Abu Bakar, dan 2 orang yang akan mati syahid, yaitu Umar bin Khattab dan Utsman bin Affan." Seketika Gunung Uhud pun diam mentaati ucapan Nabi. Dari riwayat ini kita bisa menyimpulkan betapa cintanya Gunung Uhud kepada Nabi Muhammad SAW. Terbayang, gunung saja girangnya bukan main,
ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menginjaknya. Anak-anakku, ayah bunda yang mencintai Allah dan Rasulnya, yuk kita sekarang menengok kampus-kampus di kota Madinah Al-Munawwarah. Semoga kelak kita semua bisa tinggal dan meninggal di Madinah, atau setidaknya kita bisa menunaikan ibadah haji dan umrah untuk berziarah ke Raudhah, tempat Nabi kita tercinta disemayamkan. Bukan hanya itu saja, semoga anak-anak Cordova kelak, kalian-kalian ini, ada yang mewakili atau banyak di antara kalian bisa mengenyam dunia pendidikan di kampus-kampus Madinah untuk kuliah di perguruan tingginya. Apa saja ya di perguruan tinggi di Madinah? Yuk kita jalan-jalan ke Universitas Islam Madinah. Ya, Universitas Islam Madinah adalah sebuah perguruan tinggi negeri di Arab Saudi, di bawah Kementerian Pendidikan Tertinggi Arab Saudi, yang didirikan pada 29 Rabiul Awal 1381 Hijriah, 6 September 1961 Masehi. Universitas ini terletak di kota Madinah, Provinsi Madinah. Berdirinya universitas ini sesuai dengan keputusan resmi Raja Saud bin Abdul Aziz tentang pembangunan perguruan tinggi yang dikhususkan untuk mempelajari ilmu syariah dan keagamaan di kota Madinah. Universitas ini menerima akreditasi akademik institusi tanpa pengecualian dari Komisi Nasional untuk Akreditasi dan Penilaian Akademik Arab Saudi pada April 2017. Universitas ini adalah perguruan tinggi khusus laki-laki. Artinya hanya laki-laki saja yang bisa belajar di sana. Selain itu, universitas ini hanya diperuntukkan bagi mahasiswa muslim. Semoga kalian semua kelak termotivasi untuk bisa kuliah di sini, di Universitas Islam Madinah. Banyak loh fasilitasnya, di antaranya 1. Tiket pesawat saat diterima menjadi mahasiswa di universitas dan pada setiap akhir tahun akademik sesuai dengan aturan yang berlaku. Difasilitasi loh tiketnya. 2. Mukafaah, uang tunjangan setiap bulan. Jadi tidak perlu repot orang tua mengirimkan uang tunjangan. Di sana sudah difasilitasi mahasiswanya. 3. Hadiah tunai bagi mahasiswa yang berprestasi. 4. Asrama gratis dan perabotannya. 5. Makan di kantin universitas dengan biaya murah. Selanjutnya, pelayanan kesehatan di rumah sakit universitas, sarana transportasi untuk sholat di Masjid Nabawi, umroh dan wisata lainnya sesuai dengan jadwal yang ditentukan. Yang terakhir, fasilitas olahraga yang disediakan oleh Universitas Islam Madinah. Jadi, kalau kalian kuliah di sini nih, di mana tadi? Di Universitas Islam Madinah. Insya Allah setelah lulus nanti kalian pulang ke Indonesia sudah menunaikan ibadah haji dan umroh. Amin amin ya rabbal alamin. Anak-anakku, sudah jelas terkait dengan perguruan tinggi di kota Madinah? Ya, alhamdulillah. Mari kita sekarang ke kebun kurma. Kalian suka mengkonsumsi kurma? Ya, pastinya harus suka. Apalagi di bulan puasa ini. Wah. Kurma adalah hidangan yang paling khas, khususnya di saat sahur dan berbuka. Tapi tahukah kamu bahwa kurma terbaik itu adanya di Madinah? Kurma apa itu? Ya, kurma ajwa. Kurma yang biasa dikonsumsi oleh Rasulullah SAW adalah kurma terbaik dan hanya bisa tumbuh di kota Madinah. Subhanallah, Masya Allah. Bahkan kurma ini lebih populer dengan sebutan kurma Nabi. Sebagaimana sabdanya, barang siapa mengkonsumsi 7 butir kurma ajwa pada pagi hari,
maka hari itu ia tidak akan terkena racun maupun sihir. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, kalian selalu sahur kan sebelum berpuasa? Sahur termasuk salah satu ibadah sunnah yang sangat dianjurkan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Menurut salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memiliki kebiasaan mengkonsumsi kurma di waktu sahur. Tahukah kamu bahwa kurma merupakan pilihan makanan yang tepat untuk sahur? Setelah diteliti, buah ini mengandung kalori, serat, dan karbohidrat yang cukup untuk memberikan energi pada tubuh. Kita akan merasa kenyang lebih lama loh saat mengkonsumsinya, karena kurma termasuk sumber karbohidrat kompleks. Selain itu, kurma juga kaya akan berbagai nutrisi lain seperti antioksidan, vitamin B, vitamin C dan K, kalsium, zat besi, dan sebagainya. Tak hanya saat sahur, menurut hadis yang diriwayatkan Abu Daud, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga selalu mengakhiri puasanya dengan kurma yang masih segar. Jika tidak ada, beliau akan mengambil kurma kering. Lalu jika keduanya tak ada, barulah beliau minum air putih. Setelah itu Nabi akan menjalankan sholat maghrib. Ngomong-ngomong, sudah punya kurma di rumah belum? Silahkan datang saja ke Cordovamat. Banyak oleh-oleh haji dan umroh di sana yang salah satunya adalah kurma. Anak-anakku, ayah bunda dan keluarga besar Cordova yang dicintai Allah dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kok tiba-tiba Pak Badru merasakan kerinduan yang mendalam kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Tak terasa kita sudah berkeliling Madinah tapi belum sampai ke Raudhah di Masjid Nabawi. Maafkan hamba ya Rasulullah, maafkan hamba ya Habiballah. Alangkah indahnya hidup ini, andai dapat ku tatap wajahmu, kan pasti mengalir air mataku karena pancaran ketenanganmu. Alangkah indahnya hidup ini, andai dapat ku kucup tanganmu, moga mengalir keberkatan dalam diriku untuk mengikut jejak langkahmu. Ya Rasulullah, ya Habiballah, tak pernah ku tatap wajahmu. Ya Rasulullah, ya Habiballah, kami rindu padamu. Allahumma salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wasallim. Allahumma salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wasallim. Anak-anakku,
Kini kita sudah sampai di Masjid Nabawi, yang merupakan tempat paling suci kedua bagi umat Islam setelah Masjidil Haram di Makkah. Masjid ini dibangun di tahun pertama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam hijrah dari Mekah ke Madinah. Dianjurkan membaca doa masuk Masjid Nabawi saat berkunjung ke tempat ibadah kedua yang dibangun Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam setelah Masjid Quba ini. Bismillahi wa ala millati Rasulillah. Rabbi adkhilni mudkhala sirkin wa akhrijni mukhraja sirkin waj'al li min ladunka sultanan nasira. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad waghfir li dhunubi waftah li abwaba rahmatik wadkhilni fiha ya arhamar rahimin. Dengan nama Allah dan atas agama Rasulullah, ya Allah, masukkanlah aku dengan cara masuk yang benar, dan keluarkanlah pula aku dengan cara keluar yang benar, dan berikanlah padaku dari sisimu kekuasaan yang dapat menolong. Ya Allah, limpahkanlah rahmat kepada junjungan kami Muhammad dan keluarganya. Ampunilah dosaku, bukalah pintu rahmatmu bagiku, dan masukkanlah aku ke dalamnya, wahai Tuhan yang Maha Pengasih dari segala yang pengasih. Anak-anakku yang dicintai Allah dan Rasulnya, saat masuk ke Masjid Nabawi sangat dianjurkan mendahulukan kaki kanan. Setelah di dalam masjid tentunya mendirikan sholat, baik itu sunnah maupun yang wajib. Sebab sholat di Masjid Nabawi memiliki keutamaan yang sangat besar. Diriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu dalam hadis Bukhari dan Muslim, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Salatun fi masjidi hadza khairun min alfi salatin fi ma siwa illal masjidil haram." Salat di masjidku ini, maksudnya Masjid Nabawi, itu lebih baik dari 1000 salat di masjid lainnya selain di Masjidil Haram. Bagi umat Islam, berkunjung ke Masjid Nabawi sangat dianjurkan. Sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam riwayat Bukhari dan Muslim, janganlah mengadakan ziarah kecuali ketiga masjid, yaitu Masjidil Haram, masjid saya ini, maksudnya Masjid Nabawi, dan Masjidil Aqsa di Palestina. Masjid Nabawi adalah sebuah masjid yang didirikan secara langsung oleh Nabi Muhammad SAW. Berlokasi di pusat kota Madinah di Arab Saudi. Masjid Nabawi merupakan masjid ketiga yang dibangun dalam sejarah Islam dan kini menjadi salah satu masjid terbesar di dunia. Masjid ini menjadi tempat paling suci kedua dalam agama Islam setelah Masjidil Haram di Makkah. Masjid ini sebenarnya merupakan bekas rumah Nabi Muhammad yang ditinggali setelah hijrah ke Madinah pada 622 Masehi. Bangunan masjid sebenarnya dibangun tanpa atap. Masjid pada saat itu dijadikan tempat berkumpulnya masyarakat, majelis-majelis ilmu dan sekolah agama. Masjid ini juga merupakan salah satu tempat yang disebutkan namanya dalam Al-Quran. Kemajuan masjid ini tidak lepas dari pengaruh-pengaruh kemajuan penguasa-penguasa Islam. Pada 1909 Masehi, tempat ini menjadi tempat pertama di Jazirah Arab yang diterangi pencahayaan listrik. Masjid ini berada di bawah perlindungan dan pengawasan penjaga dua tanah suci. Masjid ini secara lokasi berada tepat di tengah-tengah kota Madinah dengan beberapa hotel dan pasar-pasar yang mengelilinginya. Masjid ini menjadi tujuan utama para jamaah haji ataupun umroh. Semua jamaah mengunjungi makam Nabi Muhammad SAW untuk menelusuri jejak kehidupannya di Madinah.
Setelah perluasan besar-besaran di bawah Kesultanan Umayyah Al-Walid I, dibuat tempat di atas peristirahatan terakhir Nabi Muhammad beserta dua khalifah, yaitu Khalifah Rasyidin Abu Bakar dan Umar bin Khattab. Salah satu fitur terkenal Masjid Nabawi adalah kubah hijau, ya, kubah hijau yang berada di tenggara masjid yang dulunya merupakan rumah Aisyah, di mana kuburan Nabi Muhammad berada. Pada 1279 Masehi, sebuah penutup yang terbuat dari kayu dibangun dan direnovasi sedikitnya dua kali, yakni pada abad ke-15 dan pada tahun 1817. Kubah yang ada saat ini dibangun pada 1818 Masehi oleh siapa? Oleh Sultan Utsmaniyah Mahmud II, dan dicat hijau pada 1837 Masehi. Sejak saat itulah kubah tersebut dikenal sebagai kubah hijau. Awalnya masjid ini berukuran sekitar 50 kali 50 meter dengan tinggi atap sekitar 3,5 meter yang dibangun oleh tangan beliau sendiri, Nabi Muhammad SAW. Kemudian melekat pada salah satu sisi masjid dibangun kediaman Nabi. Kediaman Nabi ini tidak seberapa besar dan tidak lebih mewah dari keadaan masjidnya, hanya tentu saja lebih tertutup. Setelah itu berkali-kali di masjid ini direnovasi dan diperluas. Renovasi yang pertama dilakukan oleh Khalifah Umar bin Khattab pada tahun 17 Hijriah. Dan yang kedua oleh Khalifah Utsman bin Affan pada tahun 29 Hijriah. Di zaman modern, Raja Abdul Aziz dari Kerajaan Arab Saudi meluaskan masjid ini menjadi 6.024 meter persegi pada tahun 1372 Hijriah. Perluasan ini kemudian dilanjutkan oleh penerusnya Raja Fat pada tahun 1414 Hijriah, sehingga luas bangunan masjid hampir mencapai 100.000 meter persegi, ditambah dengan lantai atas yang mencapai luas 67.000 meter persegi, dan pelataran masjid yang dapat digunakan untuk sholat seluas 135.000 meter persegi. Masjid Nabawi kini dapat menampung kira-kira 535.000 jamaah. Masjid Nabawi juga memiliki 232 pilar yang menggantikan pilar yang semula dibangun dari pohon kurma di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan yang membuat kita terkagum-kagum akan keindahan Masjid Nabawi, yaitu payung-payung yang menghiasi suasana keindahan Masjid Nabawi. Dengan halaman Masjid Nabawi yang begitu luas, tak heran payung-payung yang dibangun pun memiliki jumlah lebih dari 200 unit. Setiap payung memiliki lebar 25 meter dengan tinggi sekitar 20 meter. Ketika kita akan memasuki Masjid Nabawi, ada banyak sekali pintu masuk menuju Masjid Nabawi itu sendiri. Ada 43 pintu masuk totalnya. Jangan sampai kebingungan ya saat kita masuk dan keluar dari Masjid Nabawi. Untuk jamaah perempuan tersedia pintu khusus, yakni nomor 13 sampai 16 dan 23 sampai 30. Selebihnya adalah pintu untuk laki-laki. Sedangkan untuk masuk ke Raudhah, pintu khusus perempuan adalah di nomor 39. Masjid Nabawi diperkirakan terus diperluas sehingga mampu menampung 1,8 juta jamaah. Anak-anakku, kita sudah tiba di Raudhah. Setelah melaksanakan sholat di Masjid Nabawi, mari kita menuju Raudhah yang masih di area Masjid Nabawi, yang berada di antara mimbar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam
dan kamar beliau yang sekarang menjadi makam sang penghulu Rasul tersebut. Permadani hijau di ujung selatan Masjid Nabawi itu menutupi area sepanjang 22 meter dan lebar 15 meter. Area itu adalah salah satu tujuan utama umat Islam yang berziarah ke Madinah, bersisian dengan makam Rasulullah SAW di sebelah timur. Merujuk hadis, ia ternama sebagai lokasi sekutip taman surgawi yang ditempatkan di bumi. Seperti dikutip dalam kitab Al-Lu'lu' wal Marjan, hadis pilihan yang disepakati Al-Bukhari dan Muslim karya Muhammad Fuad Abdul Baqi. Dalam hadis riwayat Abdullah bin Zaid Al-Mazini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma baina baiti wa mimbari raudatan min riyadil jannah." Yang artinya, tempat yang terletak di antara rumahku dan mimbarku adalah salah satu di antara taman-taman surga. Melaksanakan sholat sunnah di lokasi yang melingkupi sebagian besar keluasan paling mula Masjid Nabawi itu diyakini memiliki ganjaran pahala berlipat-lipat dibandingkan lokasi-lokasi lain di seantero bumi. Tapi semisal tak ada pahala-pahala tersebut, Raudhah, nama area itu adalah seonggok saksi sejarah yang agung. Saat berada di lokasi tersebut, ditingkahi bisikan-bisikan doa dan isak tangis jamaah. Mudah membayangkan langkah-langkah anggun Rasulullah SAW bergesekan dengan lantai-lantainya 14 abad silam. Membayangkan beliau dipandangi takjub penuh hormat dan kasih para sahabat yang menanti pesan terbaru dari langit. Para sahabat duduk bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sembari belajar dan sesekali tertawa dalam canda atau menangis dalam kedukaan. Seluruh lokasi-lokasi persis peristiwa-peristiwa di wilayah itu tak seperti banyak lainnya di tanah suci. Masih bisa dikira-kira hingga kini ditandai pilar-pilar yang telah berdiri 1000 tahun lebih. Secara sekilas, pilar-pilar penanda lokasi-lokasi penting itu tak ada bedanya dengan yang lain di Masjid Nabawi. Ia merupa kolam meninggi dengan diameter sekitar pelukan 2 orang dewasa. Untuk mengetahui keistimewaannya, pengunjung Masjid Nabawi harus mendongakkan kepala. Ada segel bulat berwarna hijau dengan tepian emas berisi kaligrafi di bagian atas pilar-pilar tersebut. Ada 6 pilar di Raudhah, yaitu 1. Tiang Aisyah. Ustuwanah Aisyah terletak di tengah Raudhah. Tiang ini merupakan tiang ketiga dari mimbar dan dinding makam Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Untuk mengenalinya, di tiang ini terdapat tulisan dalam bahasa Arab, Ustuwanah Aisyah. Tiang ini juga disebut Ustuwanah Muhajirin, karena awalnya orang-orang Muhajirin tinggal berdekatan dengan tempat ini. Sebutan lainnya Ustuwanah Al-Qur'ah. Yang kedua, tiang Taubah, terletak di antara tiang Aisyah dan tiang As-Sarir, yaitu dinding makam Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tiang ini dikenal juga dengan nama tiang Abu Lubabah. Yang ketiga, tiang As-Sarir. Kata As-Sarir berarti tempat tidur. Tiang ini terletak di sebelah timur atau di samping tiang At-Taubah, menempel dengan dinding makam Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang keempat, tiang Al-Haras. Tiang ini menempel pada dinding makam Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebelah utara tiang As-Sarir.
Tiang ini memiliki sejarah karena disitulah para sahabat mengawal Rasulullah SAW dan menjadikan sebagai pos keamanan untuk menjaga keselamatan dan keamanan Rasulullah SAW. Hingga datang jaminan keamanan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tiang ini juga disebut Ustuwanah Ali, sebab ia yang paling sering bertugas menjaga pintu. Yang kelima, tiang Al-Wufud. Letaknya paling utara dari tiang As-Sarir dan tiang Al-Haras, menempel dengan dinding makam Rasulullah SAW. Tiang ini asalnya tempat Rasulullah SAW menerima tamu pentingnya, baik petinggi-petinggi Arab maupun orang mulia dan terkemuka dari para sahabat. Yang keenam, tiang Mukhallaqah. Jabir meriwayatkan sebagaimana hadis Bukhari bahwa Nabi SAW bersandar pada sebatang pohon kurma ketika melakukan khutbah Jumat. Namun kaum Ansor kemudian menawarkan kepada Nabi SAW untuk membuat sebuah mimbar yang terdiri dari 3 anak tangga. Ketika Nabi duduk di atas mimbar untuk berkhutbah, para sahabat mendengar tangisan pohon kurma tersebut. Saat itu Nabi SAW mendekati pohon kurma dan memeluknya sehingga pohon tersebut tenang kembali. Pohon kurma ini menangis karena tidak lagi digunakan untuk mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sejak saat itu pohon kurma ini diberi pewangi khaluk. Tiang di mana pohon kurma itu dulu berada kemudian dinamakan tiang Mukhallaqah. Tiang ini juga dikenal dengan sebutan Ustuwanah Hannah, tiang yang menangis. Semua tiang-tiang bersejarah tersebut hingga kini masih tetap dipelihara dan ada di tempatnya. Setiap jamaah yang berkesempatan mengunjungi Raudhah bisa menyaksikannya. Semoga kita bisa mengunjunginya di Raudhah. Amin ya Rabbal Alamin. Anak-anakku, ayah bunda yang dicintai Allah dan Rasulnya, tibalah kita ke Taman Sakifah Bani Sa'idah, saksi perdebatan pasca Rasulullah SAW. Anak-anakku, ketika mengunjungi kota Madinah, ada satu taman bersejarah bagi umat Islam di dekat Masjid Nabawi, yaitu Taman Sakifah Bani Sa'idah, yang disebut-sebut sebagai lokasi tempat berkumpulnya kaum Ansor ketika membicarakan pengganti Rasulullah sesaat Nabi Muhammad meninggal dunia. Dalam pembicaraannya, pucuk kepemimpinan Islam selepas meninggalnya Rasulullah SAW mendapat banyak perdebatan di sana. Pada saat itu diceritakan kaum Ansor yang berdebat dengan kaum Muhajirin terkait pergantian pemimpin Muslim. Bahkan dalam perdebatan itu ada arah pembicaraan yang menjurus pada perpecahan umat Muslim. Walaupun pada akhirnya disepakati bahwa Khalifah Abu Bakar adalah pengganti kepemimpinan Muslim pasca Nabi Muhammad SAW wafat. Mengutip buku tempat-tempat ziarah di Madinah karangan M. Julius, di Taman Sakifah pula Abu Bakar diangkat sebagai khalifah. Jika sedang berada di sekitar Masjid Nabawi, lokasi taman tersebut tak terlalu jauh. Letaknya ada di arah tenggara Masjid Nabawi, tepatnya di luar pagar Masjid Nabawi dekat toilet nomor 8 dan di depan perpustakaan Madinah. Persetujuan dipilihnya Abu Bakar sebagai khalifah pertama saat itu bukan tanpa alasan. Merujuk pada buku Tarikh Khulafa, sejarah para khalifah, tulisan Imam As-Suyuti, disebutkan berbagai pandangan para sahabat pada Abu Bakar. Bahkan Tamam Ar-Razi dalam Al-Fawaid
dan Ibnu Asakir meriwayatkan dari Abdullah bin Amr bin As, ia berkata, aku mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Jibril menemuiku dan berkata, sesungguhnya Allah memerintahkan engkau untuk meminta pendapat Abu Bakar. Hal itu mengingat riwayat dari Imam At-Tabrani, Abu Nuaim, dan lainnya yang meriwayatkan dari Muaz bin Jabal yang berkata bahwa sewaktu mengutus Muaz ke Yaman, Rasulullah minta pendapat dari para sahabatnya, di antaranya adalah Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Tolha, Zubair, dan Usaid bin Hudair. Sesaat meminta persetujuan Muaz dalam utusan itu, ia berkata pada Rasulullah, aku sependapat dengan apa yang dikatakan oleh Abu Bakar. Hingga akhirnya Nabi Muhammad bersabda, sesungguhnya Allah tidak suka di atas langitnya ada yang menyalahkan Abu Bakar. Lebih jauh, di riwayat Abu Laila, ia berkata bahwa Ali juga mengatakan, siapa saja orang yang menganggapku lebih baik daripada Abu Bakar akan kuhukum dengan sanksi pelaku zina. Maksudnya 80 kali dera. Tak hanya itu, Ad-Dailami dalam Musnad Al-Firdaus dan Ibnu Asakir meriwayatkan dari Samurah, ia berkata bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, aku diperintahkan untuk mewakilkan mimpi dan diperintahkan untuk mengajarkannya kepada Abu Bakar. Anak-anakku, setelah kita berjalan-jalan tadi di Sakifah Bani Sa'idah, masih di sekitar pelataran Masjid Nabawi, yuk kita jalan-jalan ke Jannatul Baqi. Apa itu Jannatul Baqi? Jika berkunjung ke Madinah, jangan terlewatkan ya untuk berziarah ke Jannatul Baqi. Makam Baqi ini adalah tempat yang spesial di hati Nabi. Tempat ini tak pernah sepi oleh kerumunan manusia, terlebih saat menunaikan ibadah haji. Makam Baqi yaitu area pemakaman yang menyimpan jasad sahabat-sahabat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Terletak di bagian timur Masjid Nabawi, pemakaman yang memiliki areal 174.962 meter. Itu selalu disesaki pengunjung. Mereka biasanya berjalan kaki usai melaksanakan sholat fardu. Para jamaah lelaki berjubel saat memasuki areal pemakaman tersebut. Sementara jamaah perempuan hanya dibolehkan di luar saja atau ada tempat khusus untuk berziarahnya. Sebelum masuk ke lokasi, terpampang plang yang berisi larangan tentang ziarah kubur. Seperti larangan untuk berbuat musyrik, menyemen, nggak boleh di makam Baqi itu disemen, atau menginjak dan duduk di atas makam. Tepat di sebelah kanan pintu gerbang utama terdapat beberapa makam cukup besar. Entah makam siapa itu, lantaran tak ada nisan maupun tulisan di atasnya. Hanya ada bongkahan batu ukuran sedang yang dijadikan sebagai alat penanda. Meski begitu, makam berukuran sekitar 3 kali 4 meter persegi itu ditengarai sebagai makam para sahabat Rasulullah dan keluarganya. Ini mengingat di depan makam tersebut ada beberapa personil tentara Arab Saudi yang berdiri siap menghalau peziarah agar tidak berhenti di tempat itu. Mereka meminta peziarah masuk untuk tidak menghambat perjalanan kaki lainnya. Di makam Baqi ini tersimpan jasad-jasad sahabat dan sejumlah keluarga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka diantaranya As'ad bin Zararah, Utsman bin Maz'un, Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas, dan lainnya. Sedangkan dari keluarga Rasulullah diantaranya Aisyah, Fatimah Az-Zahra, Ruqayyah, Zainab, dan Ummi Kulsum.
Makam Baqi menjadi tempat fenomenal. Selain mengandung nilai historis, juga menjadi tempat spesial di hati Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Penulis Islam di Mesir, Muhammad Husain Haikal, mengungkapkan, pada malam pertama sakit sebelum akhirnya wafat, Rasulullah tidak dapat tidur. Dalam hatinya Rasulullah berkata bahwa akan keluar pada malam yang diselimuti musim panas, disertai embusan angin di sekitar kota Madinah. Ketika itu ia keluar hanya ditemani oleh pembantunya Abu Muwaihibah. Nabi pergi ke Baqi, pekuburan muslim di tempat kota Madinah. Sesampainya di tempat kuburan itu, ia berbicara kepada penghuni kubur dan mendoakan keselamatan kepada mereka. Tulis Haikal dalam bukunya Sejarah Hidup Muhammad. Bahkan dalam sebuah riwayat, kepergian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, pemakaman Baqi pada malam hari dilakukan setelah mendapatkan wahyu. Atas perintah Allah, Jibril meminta Nabi Muhammad untuk mendoakan penghuni Baqi. Dia berkata kepadaku, Tuhanku memerintahkanmu pergi ke Baqi dan memintakan ampunan buat penghuninya. Sabda Rasulullah seperti dalam hadis yang diriwayatkan Aisyah. Anak-anakku yang mencintai Allah dan Rasulnya, ada hal yang khas ya di Madinah ini di saat bulan puasa Ramadan, khususnya di Masjid Nabawi. Apa sajakah itu? Yuk kita jalan lagi ke Masjid Nabawi di saat bulan puasa Ramadan. Setelah berpuasa sepanjang hari bulan Ramadan, para pengunjung Masjid Nabawi menanti sore hari. Mereka duduk-duduk atau beribadah di dalam tempat suci itu. Sementara itu, hidangan berbuka puasa disajikan para petugas. Adanya takjil itu menandakan keramah tamahan masyarakat Madinah dan pemerintah kerajaan Arab Saudi. Layanan berbuka puasa Ramadan bersama ini menjadi bagian rutinitas Ramadan di Masjid Nabawi. Momen ini dinilai dapat menyatukan umat muslim dari berbagai penjuru dunia. Mereka semua berkumpul, duduk dengan tertib, sembari menikmati hidangan yang ada kala azan maghrib berkumandang. Makanan iftar yang disajikan bagi mereka bermacam-macam. Di antaranya adalah sajian hangat seperti nasi dan daging. Kemudian ada buah, sebotol jus, kurma, yogurt, kopi, dan air. Kita sama-sama melihat para staf masjid bekerja keras untuk mempersiapkan dan menyusun area makan dan membantu penyedia makanan. Setelah sholat asar, makanan untuk berbuka puasa dibawa ke masjid melalui pintu-pintu yang sudah ditentukan. Setelah jamaah dan pengunjung menikmati hidangan iftar, semua lembaran plastik dan sisa-sisa makanan itu segera dibersihkan dengan cepat dan secara teratur. Hal ini dilakukan dalam kerjasama antara para pekerja, jamaah, dan juga penyedia makanan. Pembersihan makanan iftar ini dilakukan sebelum sholat maghrib dilakukan. Bagaimana? Indah kan suasana Ramadan di Madinah? Apalagi di 10 hari terakhir Ramadan. Masjid Nabawi sangat ramai dikunjungi jamaah untuk melaksanakan i'tikaf dengan berharap dapat meraih malam 1000 bulan, yaitu malam Lailatul Qadar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Semoga tahun depan kita bisa edu trip ke Madinah. Amin amin ya rabbal alamin. Di Ramadan ke-20 ini, Pak Badru mohon dimaafkan apabila virtual field trip ini ada kekeliruan dan apabila ada sikap dan tutur kata yang tidak berkenan di hati anak-anakku, ayah dan bunda, serta keluarga besar Cordova 2 Islamic School. Ayo kita sama-sama bernasyid.
Allahul kafi Rabbunal kafi qasadanal kafi wajadanal kafi likullil kafi kafanal kafi wa ni'mal kafi alhamdulillah. Bulan Ramadan, bulan puasa, masa pandemi jangan putus asa, mengharap ridho Allah semata, mari jauhi perbuatan dosa. Allahul kafi Rabbunal kafi qasadanal kafi wajadanal kafi likullil kafi kafanal kafi wa ni'mal kafi alhamdulillah. Bulan Ramadan dirikan qiyam, tarawih tahajud janganlah diam, duha dan rawatib menjadi dawam, janganlah menjadi orang yang awam. Allahul kafi Rabbunal kafi qasadanal kafi wajadanal kafi likullil kafi kafanal kafi wa ni'mal kafi alhamdulillah. Bulan Ramadan bulan penuh doa, berbanyak zikir jangan putus asa, waktu di dunia hidup bahagia, di akhirat semoga masuk surga. Bulan Ramadan yang penuh rahmat, semoga selamat dunia akhirat, zakat fitrahnya jangan sampai terlewat, infak sedekah supaya sehat. Allahul kafi Rabbunal kafi qasadanal kafi wajadanal kafi likullil kafi kafanal kafi wa ni'mal kafi alhamdulillah. Bulan Ramadan penuh maghfirah, maghfirah itu penuh ampunan, tilawahnya semakin ghirah, semangatnya tak ditinggalkan. Allahul kafi Rabbunal kafi qasadanal kafi wajadanal kafi likullil kafi kafanal kafi wa ni'mal kafi alhamdulillah. Sebelum penutup, mari kita sama-sama berdoa. InsyaAllah di waktu menjelang berbuka puasa ini, waktu mustajabnya doa-doa kita. Silahkan kalian untuk mengaminkan dan bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan hajat yang kalian harapkan Allah kabulkan. Apapun itu, berdoalah kepada Allah. InsyaAllah di waktu mustajab ini semoga Allah segera mengabulkan apa yang kita inginkan. Astaghfirullahaladzim, 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 alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu, yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam. Fahayyina rabbana bis salam wa adkhilnal jannata darus salam. Tabarakta rabbana wa ta'alaita ya dzal jalali wal ikram. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa qu'udana wa tadu'arru'ana wa takhashu'ana wa ta'abbudana wa tammim taqsirana ya Allahu ya rabbal alamin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah
innaka antal wahhab. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ighfir lana dzunubana wa kaffir anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.